Assalamualaikum, kawan Good News from Indonesia. Eh, Malam ini adalah malam yang spesial bagi kita semua, bagi kami terutama. Kami mengundang salah satu favorit saya, salah satu orang yang saya kagumi, em, yang punya banyak kesamaan dengan visi-visi, punya banyak kesamaan dengan gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh Good News from Indonesia. Siapa dia? Kita tunggu sebentar lagi. Saya undang dulu beliaunya. Thank Hai! you. I don't see your hair, my friend. You cut your hair already. No, masih panjang banget. Wow. Gila. Okay, that's Gimana? something. That's something. Mas Ya, Daniel, nikmatin aja. selamat datang di Good News from Indonesia. Thank you so much for your time. I know you've been really busy. And congratulations for your YouTube channel. Sebenarnya saya sama Mas Daniel ini punya banyak kesamaan ya. Sama-sama ganteng meskipun saya lebih ganteng sedikit gitu ya. See? And then sama pencinta Indonesia, kalau saya I love Indonesia. Ya. Handphone gua sampai jatuh, Oh, handphone gua sampai jatuh. oke. Take your time, take your time. Sebentar, saya pakai ini juga. Lupa nanti. Oke. Ya, tes. Hai semua teman-teman dari Good News from Indonesia. What's up? Wow. Um, gue jujur gue ngefans banget juga sama Good News from Indonesia. Gue udah ngikutin kalian dari zaman Twitter, and I think yang kalian lakuin itu luar biasa banget, kayak memberikan harapan Thank yang you, sangat thank you. positif dan optimis dari Ya, Indonesia. Dan apa ya, setiap kali gue sempet nunggu gitu, pas lagi zaman Twitter pun sampai sekarang Instagram, gue nungguin ada berita baik apa lagi nih dari Indonesia yang bakal dipost sama GNFI gitu. Jadi kayak ya. so this is bener-bener an honor, a privilege. Gue bisa ngobrol di IG Live sama kalian. The honor is mine, sir. Kehormatan ada dalam kita. So, pada dasarnya kembali tadi, apa namanya, ada beberapa kesamaan. Kita juga semua mencintai Indonesia. I love Indonesia. Tapi kalau Mas Daniel mungkin ada sedikit tambahan. Damn, I love Indonesia, kan kira-kira begitu gitu kan. Yo, Right. yo. Okay. And then malam ini kita akan ngobrolin tentang visi, bukan visi lah ya, berat. Ngobrolin tentang kira-kira versinya Mas Daniel tentang Indonesia di masa depan. Saya juga punya versi sebelum Mas Daniel nanti share. Saya itu sederhana, saya orang kampung, Oke. saya tinggal di sebuah desa, kemudian tetangga saya para petani dan segala macam. Saya punya versi yang sederhana tentang Indonesia di masa depan. Contoh misalnya, kalau kita jalan-jalan di Times Square di New York sana itu, saya inginnya di masa depan tuh ada produk-produk Indonesia yang ada logo-logonya di sana, makan nasi Padang di situ, restorannya gede, kemudian Indonesia masuk mungkin Piala Dunia dan masuk semifinal lah kira-kira itu. Sederhana itu gitu. Nah, mungkin Mas Daniel punya versi sendiri tentang Indonesia. Time is yours. Um, sejak apa ya, ketika ibu kota kita pindah ke Kalimantan, gue bilang akan ada banyak perubahan. Dan jujur, gara-gara pandemi corona ini, banyak UMKM dan juga teman-teman kita juga gitu ya, yang harus go digital. Secara mau nggak mau, dipaksa untuk go digital gitu. Dan gue ngerasa dari segi, karena semua udah go digital, mau nggak mau, semua orang dari belahan manapun, dari SIS A, B, C, D, itu harus melek digital, sama melek branding, sama melek storytelling. Sehingga secara entrepreneurship atau UMKM, secara level, itu akan meningkat gitu ya. Dan gue ngeliat kayak ke depannya, karena ini, produk-produk kita pun bisa akhirnya bersaing sama produk luar. Nah, dari dulu sampai sekarang menurut gue nih kayak kelemahan kita cuma satu, dua sih. Pertama, storytelling. Banyak banget produk-produk tuh yang nggak ada storytelling. Banyak banget. Maksudnya kayak
pemahat atau mungkin yang kita lihat misalnya di Borobudur misalnya gitu, dia bisa bikin Candi Borobudur sedetail banget gitu di ukiran dia, tapi nggak ada storytellingnya. Dan yang kedua, nggak di package dengan tepat. Packagingnya pun juga masih kelihatan tradisional banget. Nah, gue pernah pas lagi di Jerman ngeliat ada satu buku katalog gitu. Si buku katalog ini literally semuanya buku-buku apa kayak bagus banget, fotografinya bagus, ada cerita-cerita di balik itu juga bagus, dan itu semua rata-rata barang-barang Indonesia yang diekspor dari Indonesia ke Jerman gitu, dan dibeli sama orang bule. Nah, gue ngerasa gara-gara digital ini, gara-gara 4.0, kita di Indonesia sih jadi dicepetin ya, sehingga gue ngerasa kalau misalnya nanti ini suatu saat ya barang-barang Indonesia secara karakter dan secara budaya itu akan bersaing banget dengan barang-barang luar sih, dan itu gue percaya banget sih. Kira-kira butuh berapa tahun lagi maksudnya kita bisa mencapai seperti yang tadi diharapkan? Very soon, very soon. Jadi gini, kalau misalnya ojek online aja udah bisa pakai handphone, ya kan, dan itu dalam waktu yang nggak terlalu lama, gue rasa sekarang saatnya buat entrepreneur atau mungkin UMKM udah bisa jualan pakai handphone juga gitu, dengan branding yang tepat gitu kan, dan apalagi teman-teman kita juga gitu kan, misalnya kayak Leonard Theo Sabrata gitu, dia sekarang ada di aduh namanya apa tuh di oh my god, UNESCO, Smesco, UNESCO. Jadi dia yang ngurusin UMKM juga sekarang, dan dia itu orang dari Good Step gitu. Jadi pas gue kayak taste dia itu udah bagus banget, sehingga dia yang melakukan sosialisasi untuk membuat branding di kita itu jauh lebih bagus, lebih cantik. Smesco, thank you ya. Albi Patmakusuma, thank you banget. Gue sampai lupa. Ya, so intinya sih seperti itu sih. Jadi kayak gue ngerasa, I'm very excited. Kita nanti UMKM kita akan bersaing dengan ini. Oke, so tadi ngobrolin tentang produk-produk Indonesia dan UMKM gitu ya, dan you said that it's going to be very soon Indonesia akan bisa bersaing dengan produk lain gitu kan. Oke. Ya. Kita ngomong sekarang tentang branding negara kita deh, branding Indonesia as a whole gitu. Dan kalau kita lihat di luar negeri, let's say saya kalau ke Amerika gitu ya, selalu dibilang, oh you are Filipino gitu kan, atau kalau kemarin ke Mesir atau ke Turki gitu, oh you are Malaysian gitu loh, atau ke Inggris misalnya sama juga, kenapa nggak you are orang Surabaya gitu, arek Surabaya gitu, atau gimana? Apakah ini memang menurut Mas Daniel, nama kita di luar sana itu belum sekuat nama-nama negara-negara tetangga lah misalnya begitu? Oke, this is very good question. Gue pernah pelajarin ini juga soalnya. Nah, mungkin kalau sekarang nih yang lagi nonton, kalau misalnya kalian pengen komen, gue pengen ngajak kalian juga deh. Ada yang namanya soft power. Oke, jadi ada sebuah negara itu mempunyai yang namanya soft power. Nah, Amerika itu mungkin bisa dibilang mempunyai soft power terkuat. Ketika kita mikirin cowboy, kita mikirin, let's say, Patung Liberty, kita mikirin gangster, mafia, Itali, New York, segala kayak gitu, kalian mikirnya langsung Amerika gitu. Ketika kita mikirin teh, Inggris. Kita mikirin Queen, Inggris. Kita mikirin, let's say, samurai, ninja, kimono, Jepang. Kota atau negara yang paling romantis di dunia, Prancis, Paris, gitu kan. Sampai bahkan pun ada French fries, French toast, French kiss. Gue nggak tahu kenapa dipanggil French kiss. Ya kan, itu dimasukin gitu, French. Dan itu semuanya yang namanya soft power. Nah, pertanyaan gue adalah, soft power dari Indonesia itu apa? Nah, kalau misalnya kalian pengen taruh di komen, kira-kira soft power Indonesia itu apa? Kalau misalnya kalian bilang sarung, enggak juga. Sarung itu ternyata ada kok di Malaysia. Sarung itu ternyata ada di beberapa negara-negara Southeast Asia juga. Kalian bilang batik juga kemarin sempat berantem juga antara Malaysia sama Indonesia gitu. Dan ternyata di China pun juga ada batiknya. Nah,
Bali emang itu salah satu soft power yang sangat kuat gitu Bali. Tapi sayangnya Bali itu by itself orang gak ada yang tahu kalau Bali itu di Indonesia gitu kan. Jadi maksud gue sekarang nih soft power Indonesia itu sangat lemah sekali. Bahkan ketika apa ya, menurut gue makanannya pun juga nggak sekuat makanan Thailand misalnya. Lu udah mikirin pad thai, lu langsung mikirnya Thailand. Tom Yam Kung udah mikirnya Thailand. Misalnya yang makanan Vietnam gitu, misalnya sampai kopi Vietnam pun ada gitu, ice coffee Vietnam, coffee drip ala Vietnam. Jadi yang Indonesia ini benar-benar berat banget karena apa? Karena kita negara kepulauan. Jadi sekarang ini saling sibuk ngeklaim antara ini Surabaya atau ini Medan atau ini Papua kayak gitu. Jadi kayak mereka, terlalu banyak yang kayak no, ini batik. Kita misalnya nih ya, sorry, kami orang Batak, kami nggak pakai batik, kami pakai ulos. Jadi akhirnya kayak yang Indonesia itu yang mana nih? Kayak gitu. Jadi kayak jadi maksudnya sulit sekali Indonesia untuk keluar karena bener banget itu yang dibilang, saking banyaknya harta budaya kita, saking banyak kekayaan kita, tapi sayangnya banyak juga orang-orang yang pengen ngeklaim, no, jangan Indonesia dong. Ini budaya Batak. Ini budaya Papua, ini budaya Jawa, ini budaya Surabaya, ini budaya Jember, kayak gitu. Ini Jadi Jember Fashion Carnaval, jangan dibilang Indonesia Fashion Carnaval, Jember Fashion Carnaval. Kita pengen Jembernya naik. Akhirnya nggak yang bener banget tadi tuh Indomie bener udah. Indomie itu. Gini Mas, kalau misalnya oke, this is a very good trigger juga sebenarnya. Kenapa kita nggak mengangkat sesuatu yang tidak dipunyai negara lain? Kita punya comparative advantage banyak loh. Volcano, underwater kita nggak ada duanya. Kemudian let's say biodiversity-nya juga sangat tinggi gitu. Nah, tapi Mas Daniel betul tadi, jadi bahwa comparative advantage kita malah justru mungkin kurang diangkat, kira-kira seperti itu gitu. So what do you think? Misalnya kita angkat volcano kemarin. Akhir tahun lalu saya bertemu dengan 2 orang dari Spanyol. Mereka nyetir, serius nih, saya ketemu di jalan tol di Surabaya, nyetir dari Madrid sampai ke Bali. Nyetir, serius nyetir. Wow. Mereka ada Instagram. Dan saya tanya, saya DM ke mereka, kenapa kamu milih Indonesia, nggak ke Jepang atau ke China? Yes, mereka nggak ke Jepang juga, ke China juga, tapi Indonesia I stay much longer than those countries. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah this is the land of the volcanoes. Sesuatu yang Eropa nggak punya banyak gitu loh. Dan ternyata misalnya let's say ada orang Australia yang kemarin di National Geographic kalau nggak salah, itu dia the whole life itu dia ngumpulin uang untuk ke Norway. Jangan lihat Aurora saja. Perhaps itu yang bisa kita angkat. What do you think? I think it's good. Maksudnya gini, gue baru dengar satu quote yang bagus banget. If you try to speak to everyone, you speak to no one. Lu harus sebisa mungkin fokus, you wanna speak to who, gitu kan. Nah, ini juga berarti mungkin bisa dibilang kalau misalnya, if you have if you want to promote everything, you promote nothing. Karena lu berusaha ngasih lihat semuanya, dan semuanya itu nggak ada yang diingat. Oke, kan? Good point. Tapi kalau misalnya lu bisa fokusin satu aja, lu pengen, gue pengen mulai dari hari ini sampai 5 tahun ke depan, gue cuma fokusin satu. Malaysia, si Twin Tower-nya Petronas itu, dipromosin abis-abisan, pakai Hollywood lah, pakai apalah, semua, pokoknya kalau misalnya ada shot Malaysia, ya itu ada si Petronas itu gitu. Nah, kita, what have we been focusing? Kita fokusnya itu buyar karena we try to promote everything. Kita punya semuanya. Dan lebih parahnya lagi, budaya kita itu budaya nggak enakan kan. Jadi misalnya ketika kita promoin satu daerah yang begitu kuat, daerah lain marah nih. Daerah lain marah, habis itu bilang, wah kok gue nggak ada, iya, promosi juga deh yang lain. Akhirnya, in the end, semuanya dipromosin dan nggak ada satu yang benar-benar difokusin, sharp fokus itu menurut gue personally ya. Jadi dan maksud gue setuju banget sih kayak tadi yang lu bilang, kita ini sebenarnya negara kaya banget gitu ya. Gue pernah ketemu
Dan ini gue lagi syuting di Rusia, di Saint Petersburg. Bro, gue ngefans parah sama Red Hot Chili Peppers. Gue ketemu sama Anthony Kiedis. Dia itu vokalisnya Red Hot Chili Peppers gitu. Nah, gue bilang, bro, sayang banget sih. Dia nggak mau foto gitu. Gue yang kayak udah ngajakin foto, yang gue fanboying banget gitu. Cuman dia yang kayak, oh sorry bro, gue nggak foto. Oke, fine. Tapi abis itu dia nanya, lu emangnya dari mana sih? Oh, gue dari Indonesia. Gila bro, lu orang paling beruntung di dunia. Kenapa emangnya? Men, gue berapa kali pengen banget balik ke Mentawai. Gue suka banget surfing di situ. Lu tahu nggak, di tempat lu itu untuk itu surga dunia banget buat para surfer. Man, you're so lucky. Lu surfing nggak? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu. Kalau gitu nggak berarti buat lo. Iya, gue jadi kayak ya. Tapi tadi benar Mas Daniel, ada satu tadi yang disampaikan, kalau orang ngomong pantai ingatnya Thailand ya. Top of mind-nya orang tuh langsung Thailand. Kalau orang ngomong apa namanya, dataran yang landai kemudian hijau, Scotland atau New Zealand gitu loh. Nah, Indonesia itu perlu membangun top of mind itu, kira-kira apa? Kira-kira begitu ya Mas Daniel ya? Ya. Bener. Dan ini yang sering banget gue sampaikan juga sih. Gue setiap kali talk show gitu, gue sering banget. Kita itu kan emang bener, kita itu punya segalanya. Kita punya semuanya gitu. Kita punya, gue nggak tahu nih kalau misalnya kalian setuju apa enggak, yang lagi nonton juga ya. Kita ini sebenarnya negara yang paling kaya banget gitu. Kita punya semuanya. Lu kalau misalnya mau nyelam, kita ada yang terbaik gitu di dunia menurut gue. Kalau misalnya kita mau mendaki gunung, kita punya salah satu yang volcano tadi gitu ya, gunung berapi juga. Kalau misalnya kita pengen makan di restoran kaki lima sampai ke hotel bintang 5, kita punya semuanya lengkap. Lu pengen clubbing, ada. I think menurut gue kita punya klub yang lightingnya paling bagus di dunia menurut gue gitu. Really? Yes, Okay. man. Itu pecah banget sih. Kita punya festival music yang paling bagus di Southeast Asia menurut gue. Kita benar-benar kayak lu pengen nge-clubbing lagu house sampai lu pengen house dangdut, kita ada juga. Kita literally kita punya semuanya. Tapi yang paling gue banggain adalah ramahnya senyum orang-orang kita. Itu dari Sabang sampai Merauke, ramah senyumnya mereka kepada setiap turis itu luar biasa. Menurut gue. Setuju Mas, setuju. Ya. Saya waktu beberapa kali di luar negeri itu, mohon maaf ya, kalau kita ke restoran itu, kalau orang sini didatengin, dibeli, senyumnya, ramahnya begitu. Saya pernah ke Sawah Lunto di Sumatera Barat gitu loh. Udah ngambil semuanya, saya bayar dulu. Oh jangan bayar dulu. Habis makan baru bayar. Kalau di luar negeri udah wajahnya, mohon maaf ya, Indonesia nggak ada duitnya soal itu. Serius. Betul. Dan kita dari barat sampai timur kayak gitu semua. Betul banget. Gue setuju banget sama lu Mas Ari. Gue ngerasa ya kayak apa? Gue jujur kalau misalnya naik pesawat paling suka banget naik Garuda. Udah, karena gue nggak ngerasa bersalah kalau minta apa-apa gitu. Minta air putih pun gue nggak merasa bersalah. Tapi gue kalau misalnya di tempat apa, iya nggak sih? Lu ngerasain nggak sih kalau misalnya kita lagi traveling pakai pesawat lain gitu ya? Gila men, minta air putih aja tuh kayak jutek banget deh. Ya kan gak ada ramah-ramahnya gitu. Kayak gue ngerasa bersalah. Ketika gue minta air putih, gue ngerasa bersalah. Gue bayar tiket pesawat ini, tapi gue minta air putih aja, gue ngerasa, oh ya tunggu bentar ya. Lu ya santai aja ya. Oke, fine. Yeah. Oke, kita back to your fashion, your future fashion of Indonesia. Kalau kita ngomong tentang ya kita inginnya sih Indonesia menjadi negara yang maju makmur di masa depan. Let's say 20, 30 tahun sekarang. I know you've been travel a lot to many countries, dan kalau menurut Mas Daniel nih, kalau kita harus benchmark, harus ngejar nih, niru langkah negara mana? Kira-kira negara mana yang kira-kira paling oke dijadikan benchmark Indonesia, Mas Daniel? Gue ngerasa susah sih, Mas Ari. Susah banget karena kita ini unik banget, kita beda banget, kita nggak sama dengan negara Amerika misalnya, kita nggak sama dengan Singapura, kita nggak sama dengan Thailand, susah. Jadi emang kita harus keluar dengan formula sendiri gitu. Yet at the same time, gue gini deh, lu pernah nggak keluar negeri, abis itu ditanya, lu dari mana? I'm from Indonesia. Oh, where is Indonesia?
Indonesia itu di sebelahnya Bali. Gue pikirnya kayak gitu aja. You know Bali? Yes, I live di Jakarta. Gue bilang kayak gitu. Nah, abis itu dia nanya lagi nih, lu bisa nggak ngedeskripsiin Jakarta seperti apa? Karena gini, banyak dari orang-orang gitu ya, kayak ketika ditanya kayak gitu, misalnya lu dari mana? Oh, gue dari desa San Piaggio di Sisilia. Oh, kayak gimana sih desa San Piaggio? Wah, itu udaranya masih bersih banget, nggak kayak di kota besar. Itu kita antara tetangga, kita bakal ngobrol ketika gue lagi ada susu, kurang susu, gue tinggal ke tetangga gue and everything. Kadang-kadang gue mesti ngeliat kambing lewat, itu gue bisa ngeliat kayak ini, padang rumput yang begitu luas banget, indah banget, bla bla bla. Dia ceritanya dengan sedetail itu. Ketika dia tanya ke kita, ceritain Jakarta seperti apa dong? Kita, top of mind kita langsung bilang, macet bro. Kita terkenal dengan macetnya. Nah, jadi gue sebisa mungkin kayak ngerubah gitu. Gue nyari banget. Ketika gue harus deskripsiin Jakarta ke orang-orang bule gitu ya, yang belum pernah ke Jakarta, gue harus deskripsinya seperti apa. Itu susah loh nyari loh. Nggak tahu, ini mungkin kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton, kira-kira kalian kayak misalnya yang udah tinggal di Jakarta gitu ya, dan kalian pengen bantuin gue juga gitu ya. Kalau misalnya ada bule nanya sama kalian gitu, kalian dari mana? Dari Jakarta. Oh, Jakarta itu tempatnya seperti apa? Nah, coba deh dikasih tahu di komen gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dari gue akhirnya bilang gini, lu pernah lihat nggak negara atau kota, lu pernah lihat nggak kota di mana masjid terbesarnya dan gereja terbesarnya itu sebelah-sebelahan? Itu hanya bisa lu ketemuin di Jakarta. Kita adalah negara yang begitu mempunyai solidaritas yang begitu tinggi, and that's why I love my city. It's very unique. Karena kita 5 agama atau 6 agama itu benar-benar hidup berdampingan dan kita saling respect each other. Akhirnya gue bilang seperti itu, and kita kota besar, dan good point. You know, itu menurut gue yang bisa gue bilang kayak deskripsiin Jakarta secantik itulah gitu, daripada gue ngomong macet mulu, udah deh ya, polusi di mana-mana. Seriously good point. Tapi misalnya gini Mas, ada yang tanya juga tadi di komen, tapi Mas Daniel yakin nggak Indonesia di masa depan bisa menjadi negara maju? Pertanyaan sederhana sih. Yakin banget. Gue yakinnya, karena bukannya apa ya, gara-gara corona ini justru menurut gue ini akan negara maju aja saat ini reset, ya kan? Jadi mulai dari nol lagi gitu. Ekonomi mereka, goyah gitu misalnya, negara maju goyah segala kayak gitu. Sekarang di Indonesia juga goyah, dan kita mulai dari nol juga. Sekarang bayangin ya, sama negara maju, sama kita, semuanya, kita lagi mulai dari nol. Kayak gitu. Jadi kita kembali lagi mempunyai kesempatan yang sama. Dan semuanya lagi di restart untuk ke online, ke digital. Menurut gue, di Indonesia itu, otak-otak dagangnya itu jago banget semuanya. Kemarin baru ada, temen gue baru baca sebuah riset gitu, milenial itu pengen banget jadi entrepreneur, dan itu kalau nggak salah 67% milenial yang diwawancara gitu ya, itu mau jadi entrepreneur gitu. 67%. So that means otaknya mereka itu makin kreatif, makin pedagang, dan makin pengen maju gitu. And I feel, makanya gue percaya banget, soalnya kita udah di tipping point gitu, udah di tipping point di mana entrepreneurship akan lebih maju gitu. Oke, so kita punya syarat-syarat untuk menjadi negara maju, kita sudah punya, Mas Daniel. Syarat-syarat buat apa, sorry? Buat menjadi negara maju seperti yang kita harapkan tadi itu. Kita sudah punya syarat-syarat itu. Syarat-syaratnya, well, step by step, bro. And actually we are on track to that. Yeah. I believe that. Gak tau kalau misalnya menurut Mas Ari gimana? Oh iya sama, maju banget, makanya saya bikin GNFI dong. Yes. Ini tadi ada nanya Mas di atas sih, ada saya scroll tadi. Tolong ini dong kabarkan selama corona ini kabar baik dari Indonesia apa saja yang membanggakan. Saya kasih 2 deh ya.
Pertama adalah minggu lalu itu Skytrax merilis bandara-bandara terbaik di dunia, dan di Asia Tenggara bandara terbaik masih Changi, Singapura. Nomor 2-nya sudah Soekarno-Hatta. Ya, nomor 3 Suwarnabhumi di Bangkok, nomor 4 KLAE Kuala Lumpur, nomor 5 Ngurah Rai Bali. Jadi dari 5 besar bandar terbaik di Asia Tenggara, kita ada 2 di situ. Lalu yang kedua adalah Times Higher Education juga sudah merilis kampus-kampus atau universitas-universitas perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan ada satu kategori yang menarik, yaitu the most impactful universities. Jadi universitas atau kampus-kampus yang paling berdampak bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bagi sosial, bagi negara. Dan Indonesia ada 4 dari 10 besar itu, Indonesia ada 4. Nomor 1 UI, gitu. Nomor 2 Malaysia, segala macam. Kemudian ada IPB, kemudian ada UGM, dan ada Unpad. Jadi tadi Mas Daniel betul-betul bahwa actually kita punya banyak sekali syarat-syarat yang diperlukan menjadi negara. Kita sudah memenuhi beberapa syarat itu. Dan tadi Mas Daniel juga sampaikan, we are on track to become one of the advanced nation in the future. Kira-kira. Nah, ada pertanyaan lagi buat Mas Daniel ini. Salah satu sektor unggulan Indonesia saat ini adalah sektor digital. Bisakah kira-kira sektor ini menjadi lokomotif kemajuan Indonesia? Oh, of course, of course, harus banget ya. Gue ngerasa ini sebuah kewajiban banget actually buat sektor digital itu. Sekarang ini yang gue tahu nih, kita lagi ada satu perusahaan juga, dan kebetulan gue juga terasosiasi juga sama perusahaan tersebut, Gatot Kaca ya. Jadi Gatot Kaca tuh lagi pengen dibikin banget jadi special superhero-nya di Indonesia banget gitu. Jadi kayak representing Indonesia banget. Mereka udah ngeciptain ekosistemnya juga, sampai ada gamenya juga dan lain-lain gitu. Dan gue ngerasa ya ya gue harapin banget. Dan kalau misalnya, aduh ini bukan digital sih ya. Jadi tahu Jessica Alba nggak? Ya, Jessica Alba itu baru aja dia baru aja keluar berita dia bakal main film, dan itu disutradarai oleh Mouly Surya yang bikin film Marlina, pembunuhan di 4 babak kebalik. Nah, jadi abis itu yang kayak it's Indonesia, dan abis itu Joe Taslim, abis itu ada Iko Uwais dan lain-lain gitu. Jadi maksud gue kayak sekarang ini nih, yes, kelihatannya masih kecil, tapi it's there, gitu. It's there. Sedikit demi sedikit, it's there. And I do believe kalau misalnya digital sendiri apakah akan jadi sektor utama? Yes banget, setuju banget. Kita punya 50 juta lebih penduduk, dan kalau misalnya semuanya udah sadar digital, udah pakai digital semua, we will be so powerful. Sekarang ini semua dunia itu ngelirik ke Indonesia banget, dan I think it's definitely kita jangan sampai yang di Indonesia nih kelewatan akan kesempatan tersebut gitu. Kita selalu True. Beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan para startuper dari Singapura, Mas. Ada dari Vietnam juga, tapi saya fokus pada Singapura karena Singapura itu where the money is there, the talent is there, but they don't have the market. We have the market, we have the talents, and we have a little bit of money. Actually, kita punya kesempatan yang lebih besar dibandingkan Singapura menjadi digital powerhouse, digital superpower ya di Asia, kira-kira seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi tadi yang rasanya agak nyambung dengan ini. Sebentar. Di masa depan, sektor kreatif atau industri kreatif atau ekonomi kreatif akan menjadi ranah baru bagi kemajuan ekonomi dunia, dan bagaimana itu dampaknya bagi Indonesia. Ini kira-kira begini pertanyaannya, saya refresh. Jadi pada masa depan itu bukan salah satu, ekonomi dunia akan bergantung, atau lokomotif ekonomi dunia akan didasarkan pada ekonomi kreatif, dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia. Nah, saya jawab sedikit. Indonesia itu kalau soal kreativitas, kita DNA-nya nomor 1 Indonesia. Kita tuh mau mandi, mau apa itu, wah gitu. Keringat kita tuh keringat kreatif. Jadi
leluhur kita dulu kreativitasnya luar biasa. Nah sekarang tinggal nih, saya sama Mas Daniel kan orang-orang yang yang kreatif. Nah kira-kira menurut Mas Daniel nih, Indonesia bisa mengambil peran di situ nggak? Atau Indonesia akan ketinggalan misalnya gitu? Atau Oh, kira-kira kalau kalau mungkin lebih spesifik lagi nanti setelahnya, sektor kreatif apa di Indonesia yang kira-kira bisa menjadi ujung tombak sektor kreatif yang lain? kalau Please. misalnya soal kreatif, udah pasti. Aduh, udah pasti, Mas Ari, udah pasti kita juara deh. Udah pasti. Pertanyaannya, kita bisa manage nggak? Gue ngerasa managing creativity itu kesulitan besar banget gitu. For some Ya, reason, kreativitas kita punya. Itu nggak perlu diragukan. Tapi kadang-kadang, pertama, ketika satu orang udah kreatif dan namanya udah naik, nggak tahu kenapa dia nggak mau berkolaborasi. Padahal sebenarnya darah gotong royong itu ada gitu di setiap DNA kita juga sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin harga diri kah, atau pride kah, atau kayak sorry banget ya, you know, misalnya mereka ngelihat suku, agama, atau apa secara subconscious nih, kayak gitu ya. Jadi akhirnya yang namanya kreatifnya ada, implementasinya kurang, atau apa tuh tadi, ada yang eksekusinya gitu ya. Eksekusinya harus lebih ganas ini dari Muraya gitu. Betul banget. Makasih Muraya. Saya sempat kehilangan kata-kata loh. Kalau misalnya nggak ada kamu, aku nggak tahu gimana. So anyway, intinya sih seperti itu. Jadi maksud gue banyak banget. Kalau misalnya ide kreatif tuh banyak banget. Don't worry about it. Kita pasti ada terus. Tapi sayangnya eksekusi kita lemah. Dan kemarin gue baru nonton YouTube siapa gitu. Aduh, namanya gue lupa ya Tuhan. Vian ya kalau nggak salah. No, lupa gue. Pokoknya dia tulis surat terbuka untuk masyarakat Indonesia. Videonya lumayan panjang, kira-kira ada kayak 20 sampai 30 menit gitu. Tapi itu bagus banget. Dan menurut gue, itu benar-benar dia surat terbuka untuk semua, untuk kita nih ya. Jadi dia bilang, men, yang kita punya emang kreativitas. Secara teknologi kita kalah deh. Udah kita kalah sama Jepang. Secara mass production kita kalah sama Cina. Secara apa ya? Secara banyak banget lah. Secara branding misalnya kita kalah sama Amerika. Secara Inggrisnya kita kalah sama Inggris misalnya, bla 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 whatever. Nah, cuman kalau misalnya kita menggunakan satu aplikasi-aplikasi ini banyak loh orang Amerika lagi cari kerjaan. Orang Inggris cari kerjaan, dan mereka kayak misalnya di freelance.net lah kayak gitu. Jadi ada graphic designer freelance, fotografer freelance, model freelance, banyak banget. Jadi sehingga lu tinggal kirim barang lo, nanti udah mereka yang ini aja storytellingnya ada kok, storytelling freelance di si freelance.net ini misalnya seperti itu. Lu bayar harga paling cuma $10, $20, mereka udah terima duitnya. Karena apa? Kita punya kreatifnya. Nah, tinggal mereka yang ngelakuinnya. Kesannya nih, produk kita yang kita lakuin, itu benar-benar kayak international standard banget, tapi yang menggerakkan kreatifnya itu tetap orang Indonesia. Itu menurut gue smart banget. Nonton deh coba, ya. surat terbuka untuk Indonesia. I think it's a really good ini. Oke, kalau kita ngomong tentang industri kreatif ya, Mas, kita nggak bisa yang terbayang dalam benak saya adalah Korea Selatan ya. Ya, Bagaimana dia mampu menjadi lokomotif, tidak hanya menjadi lokomotif budaya, tapi juga lokomotif ekonomi yang begitu luar biasa ya. Drama Koreanya, film Koreanya, K-popnya, kemudian itu nyambung dengan kosmetiknya, nyambung dengan dunia otomotifnya dan segala macamnya. Do you think Korea adalah benchmark yang bagus untuk mengembangkan industri kreatif kita, atau mungkin ada negara lain yang bisa kita belajar darinya? no. No. No? Karena Oke. bukannya apa? Gini, misalnya nih ya, Pak Jokowi sekarang bilang, oke, kita akan fokus ke industri kreatif. Oke, kita akan fokus sekarang, kita akan pokoknya semua film kita danain, kita akan membuat Indopop misalnya kayak gitu, jadi Indonesian, jadi bukan K-pop tapi Indopop gitu misalnya, kita danain semuanya. Dalam 2024, which is 4 tahun lagi, tiba-tiba presiden baru bilang, enggak, gue pengen sekarang balik lagi ke kekayaan bumi. Bruyar semua. You know,
Like See, the thing is gue nggak I tahu see. apa yang Korea lakuin karena masalahnya dari dulu Indonesia itu udah coba ngelakuin sesuatu yang benar, cuman akhirnya ketika ganti pemerintah buyar lagi, mulai dari nol lagi gitu, mulai Oke, dari nol oke. lagi selama 10 tahun, abis itu mulai lagi dari nol lagi gitu. Jadi kayak Indian kayak ya, you know, jadi emang harus sama swasta. Makanya badminton kita sama Jarum misalnya seperti itu benar-benar diurus banget sama Jarum. Karena kalau kalau pemerintah sendiri misalnya kayak ikut campur tangan, mungkin itu bukan, you know, pertama mereka prioritas gitu ya. Oh ya, abis itu tiba-tiba ke sepak bola, abis itu langsung kemana lagi, abis itu kemana lagi gitu. Jadi kayak ya berat gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga tadi. Salah satu, bukan semuanya, and not necessarily absolute factor, tapi salah satu ciri negara maju adalah olahraganya maju. Nah, um, kira-kira kalau Mas Daniel ya, selain badminton tadi, gitu kan, apakah saya tanya pribadi nih, apakah sepak bola Indonesia bisa maju? Atau adakah bidang olahraga lain yang perlu kita majukan, yang sebenarnya kita potensi tapi belum maju, kira-kira? Badminton udah maju. Um, Kalau nggak salah Olimpiade Matematika ya, kayak udah maju juga. Kita dapat gold juga. Jet ski kita dapat gold juga. Pencak silat kita dapat gold. E-sport, yes, e-sport kemarin tuh sempat anak-anak kita juga ya, EVOS kalau nggak salah ya menang ya. Lupa gue yang Garena. But anyway, yeah, I think kalau misalnya Ya, kita ngomong sepak bola, ya itu dia tuh balik lagi ke manajemen ya. Kayak I think kelemahan kita selalu di manajemen gitu. Gua bukannya apa? Bukan pemerintah ya, gua aja juga punya masalah sama manajemen. Maksudnya sebagai Mas Ari sendiri juga kayak misalnya untuk GNFI sendiri, gue yakin kita juga suka frustasi gitu. Dan frustasi kebanyakan adalah bukan managing bisnisnya, tapi managing people-nya. Itu nggak tahu kenapa gitu. Gue suka frustasi sendiri karena kadang-kadang misalnya gue lagi pengen ke arah sini, tiba-tiba ada orang yang idealis ke arah situ, dan ketika kita tegur, marah, mulai tuh kayak nggak enakan dan lain-lain. Jadi manajemen itu nggak tahu kenapa kayak aduh, ini ada something yang di budaya kita yang menurut gue ini rada nggak sehat gitu. Gue nggak tahu apa itu ya masih ya, tapi maksudnya kayak misalnya apakah budaya nggak enakan kah, apakah budaya um, you know nggak, jadi misalnya kita bilang no, itu kita ngerasa bersalah. Ketika kita dibilang no, kita ngerasa marah. Something is wrong kayak gitu. Kenapa, how come we don't have a healthy relationship with the word no? Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan ini saya apa namanya, saya ajukan ini. Saya dulu kawan-kawan dari Samarinda, dari Jakarta, dari Lampung, dari Bima, NTB, halo, dari Ambon, dari Ternate. Oh, banyak sekali pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Rahmat Zaka. Mas Ari dan Bung Daniel, bagaimana dengan peran BUMN dan BUMD di Indonesia yang sepertinya kurang memanfaatkan sumber daya manusia kreatif Indonesia? Benarkah menurut Mas Daniel seperti itu? Atau memang ya perhaps that's true? I don't know. Jujur gue nggak tahu. Maksudnya kayak sekarang ini kan gue sangat berharap banget sama Wisnu Tama dan Ibu Angel. Oh my God, gue lupa. Ya, ya, ya. Ya. Jadi gue ngerasa tuh kayak sekarang ini nih kepotong sama corona gitu. Jadi ketika mereka baru aja mau mulai apa ya, menaikkan kreativitas Indonesia, kepotong sama corona. Dan jujur gue nggak tahu kalau misalnya pemerintah sekarang ini strateginya seperti apa gitu. Jadi gue ya we'll see ya. Wait and see sih sebenarnya. Karena gue benar-benar kayak nggak tahu gitu. Karena kalau misalnya dulu Pak Triawan Munaf gitu kan udah berusaha banget gitu ya. Dan habis itu banyak orang-orang di industri kreatif pun juga
ngobrol sama Pak Triawan juga gitu, termasuk gue sendiri gitu ya. Cuman kalau misalnya sama ini, yang sekarang ini ya, bilangnya apa sih itu ya? Menteri Pariwisata, Menparekraf ya, Menteri Pariwisata Ya, dan ya, Ekonomi ya. Kreatif. Jadi, personally gue masih belum tahu. Kalau ini ada satu lagi pertanyaan menarik, sebenarnya sih salah satu sektor utama di Indonesia yang mendatangkan devisa, mendatangkan banyak pendapatan bagi negara adalah sektor pariwisata. Dan sebenarnya sektor pariwisata kita sudah cukup maju ya, beberapa tahun terakhir ini kita naik drastis. Tahun 2019 sudah 16 juta sekian gitu. Tapi ya kita ngomong, kita kan punya dream ya, kita punya overreaching dream. Tapi kita masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Thailand itu satu tahun 35 juta. Kemudian Malaysia 27 juta. Vietnam tahun lalu sudah melewati Indonesia 16,8 juta gitu. Nah sebenarnya kalau Mas Daniel bilang sebenarnya apa yang bisa ditingkatkan lagi dari dunia pariwisata kita itu? Karena selama ini menurut pendapat hemat saya, kita mungkin terlalu fokus pada menjual keindahan alam saja. Bayangkan dengan Singapura. Singapura itu salah satu yang mereka jualan adalah industri kreatifnya. Mereka bikin konser Guns N' Roses di Singapura, dan Guns N' Roses dibayar lebih agar dia tidak konser di negara lain waktu itu. Akhirnya orang-orang Indonesia, orang Padang, orang Palembang, orang Balikpapan flocking to Singapore just to see the concert. And then dampak ekonominya begitu terasanya. Kira-kira apakah Indonesia belum melakukan itu, atau mungkin sudah melakukan tapi not yet up to that level gitu Mas Daniel? Jujur, kalau misalnya lu tanya gue, apa yang bisa dilakukan oleh pariwisata Indonesia, jujur nih ya, untuk gue nih ya, gue aja nih ya, please banget gue, fokus sama bersihin WC-WC yang ada di tempat pariwisata. Udah itu aja. Renovasi WC-WC jadi layak lah. Oh my god, gue the reason kenapa gue nggak berani pergi ke tempat-tempat indah yang sering dibilang sama orang, WC-nya itu nggak layak banget gitu. Gue kayak mau masuk ke WC gue kayak, aduh malas banget. Gitu. Lebih ke situ, itu gue personally gitu ya. Gue malah kayak ngerasa, aduh andaikan WC-nya itu lebih sering dibersihin, lebih sering di, kayak bersih, ada AC-nya di dalamnya, atau minimal, cakep lah gitu. Gue akan lebih berani kali pergi-pergi pariwisata ke mana-mana gitu, sampai ke tempat. Gue, aduh, beneran deh, itu gue, personally ya. Gue gak tahu nih, kalau misalnya orang, mungkin yang lain kayak, enggak, gue gak jijik, gak apa-apa kok, gak masalah, kayak gitu. Gue aja lumayan. Gue, jadi itu dari gue. Tapi kalau misalnya, secara kreatif banyak banget yang bisa dikreasikan, misalnya gitu ya, kita siapa gitu ya, misalnya adalah aktor Hollywood mana, ya kan, kita kasih aja satu bidang tanah gitu ya, di mana gitu, misalnya di Danau Toba misalnya kayak gitu. Dan bukannya apa, gue pas ke Italia itu ke namanya Cinque de Terre kalau nggak salah, lupa gue. Itu yang cuma diomongin adalah George Clooney punya private villa di situ. Gue sampai naik kapal, itu tuh private, itu villa George Clooney. Oh wow, udah cuma kayak gitu aja. Jadi, dan itu bikin berita banget, George Clooney punya villa di Italia di situ gitu. Nah, kalau lu bayangin kalau misalnya Leonardo DiCaprio atau Justin Bieber punya villa pribadi di Danau Toba. you know what I mean? Like it's easy as that. Itu pemerintahnya kayak itu sebenarnya murah banget buat budget mereka untuk promosi gitu. Tapi dan sekali-sekali misalnya Justin Bieber-nya datang beneran gitu ya, maksudnya pakai pesawat pribadi dia and whatever. It could be something, Betul ya. Maksudnya apa yang dalam benak Mas Daniel ini actually very very basic but very true. Kayak tadi soal toilet itu. Dulu pernah disampaikan oleh Bu Maria Pangestu waktu beliau menjadi Menpar juga, dan salah satu toilet is the face of our country, is the face of our culture, of the face of our sanitation. Dan tadi soal George Clooney bikin rumah di atau di Kuba gitu. Saya kepikiran gini Mas Daniel, I don't know if you have any contact, Christopher Nolan bikin film
sebagus Dunkirk atau mungkin lebih bagus dari Dunkirk tapi bersetting di Indonesia. Contoh yang terpikir dalam benak saya adalah Puputan Margarana. Itu kan sebenarnya lebih touching, lebih moving, lebih inspirational dibandingkan, mohon maaf, Dunkirk. Seriously, sebenarnya kalau nanti habis ini Mas Daniel WA Christopher Nolan, No. bro, bikin ini kira-kira seperti itu. Mungkin itu juga akan menaikkan pamor wisata Indonesia. Bayangkan betapa hebatnya dampak Game of Thrones misalnya, betapa dampaknya Lord of the Ring bagi negaranya kira. Why not gitu? Mungkin ini ya, saya yakin tadi ada beberapa kawan-kawan dari Kemenpar yang say hello, baik. Ya, gua akan kasih tahu bad news from Indonesia kalau yang ini nih. Oke, Jadi ada namanya kalau nggak salah Black Hat ya. Yang main sih itu, yang jadi Thor. Siapa? Christopher siapa namanya? Chris Hemsworth ya. Namanya Black Hat kalau nggak salah. Dan itu settingnya di Indonesia, di lapangan Banteng atau di mana kayak gitu. Michael Mann kalau nggak salah sutradaranya. It's pretty amazing ya. Maksudnya sesuatu banget lah. And you know what happened? Itu benar-benar, aduh, uang. Jadi kayak pertama untuk nyari setnya aja, mereka harus, let's say ini yang paling basic nih ya. Ini yang paling basic. Yang orang Hollywood itu mereka nggak mau, misalnya mereka mau syuting di satu lokasi gitu ya. Di lokasi tersebut ada premannya. Dan sayang banget Hollywood nggak mau keluarin uang untuk preman. Karena apa? Karena nggak bisa di-invoice. Karena kalau misalnya invoice-nya ini nanti dibilang, ini duit buat apa nih? Kayak gitu. Dan ini sebenarnya duit buat preman. Nggak bisa, karena preman tuh nggak ngasih invoice. Gitu kan? Jadi yang ada, mereka itu sampai berjam-jam ngabisin, atau bahkan berhari-hari, udah ngabisin waktu, habis-habisan, cuma untuk negosiasi sama preman, kalau nggak mereka akhirnya cari lokasi baru. Dan kayaknya dari 10 lokasi yang mereka dapat, itu cuma 2 gitu ya yang nggak ada preman, dan itu pun juga bukan lokasi prime. Sehingga akhirnya, sorry banget ya, tapi itu menutup akses buat Hollywood syuting di Indonesia sebagai lokasi. Dan itu dia kenapa ada film judulnya Gold Rush kalau nggak salah, yang main Matthew McConaughey. Ceritanya tentang di Kalimantan, cerita tentang di Indonesia, tapi mereka syutingnya di Thailand, bukan di Indonesia. Karena sulit banget untuk mendapatkan izin syuting di Indonesia lokasinya. Secara birokrasinya itu benar-benar ribet banget gitu. Dan kayaknya begitu ada kesempatan Hollywood mau syuting di Indonesia, itu kayaknya wah, birokrasinya jadi makin ribet aja gitu. Jadi I mean, you know, sampai akhirnya kita ada perubahan secara mental atau revolusi mental. Menurut gue ya baru, you know, sampai akhirnya kalau misalnya gue berharap banget ya, misalnya ada orang pemerintah gitu yang lagi nonton gitu ya, New Zealand udah melakukan ini. New Zealand aja itu ngerasa kalau misalnya penjualan wine mereka itu nggak sebesar sama entertainment dan tourism mereka, gara-gara film Lord of the Rings, gara-gara film Hobbit, gara-gara film banyak banget lah yang settingnya di New Zealand gitu. Gue lupa apa lagi. Nah, gara-gara Peter Jackson kan. Nah, yang kedua, Korea juga telah melakukan hal yang sama. Ketika mereka ngelihat GDP perusahaan, GDP-nya Korea, negara Korea, sama dengan hasil dari film Titanic saat itu dari James Cameron, mereka bilang, udah deh, kita langsung fokus di entertainment aja. Pemerintah itu mempunyai sebuah pemikiran baru atau mental baru untuk menggunakan entertainment atau kreatif sebagai sarana buat mereka mendatangkan income, revenue gitu. Nah, sampai pemerintah kita juga mempunyai, sekarang ini mereka sangat comfortable banget dengan penghasilan bumi, hasil bumi, sangat comfortable banget. Sehingga mereka ngerasa, udahlah kita bisa hidup dari penghasilan bumi kita, you know. Jadi ini nih yang menurut gue, kalau misalnya nih penghasilan bumi itu ternyata bagian entertainment atau kreatif bisa lebih tinggi, maybe something will shift, maybe. Cuman it will be tough.
It'll be hard. Right. Ada pertanyaan ini, we are in the last 10 minutes, ya, mungkin 7 minutes sebelum kita akhiri, and ada pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan terakhir, Mas. Tadi saya bilang, Bu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa jika sebuah negara maju, itu bisa dikatakan maju jika pendapatan per kapita rata-rata penduduknya adalah 23.000, around that, US dollar per tahun, gitu. This is a hard question for you, of course. Kira-kira tahun berapa kita mencapai itu? I don't know. Gue bukan ekonomis. I don't know. This is a bad question. Like, gue jujur nggak tahu. Gue nggak tahu. Karena gue ngerasa kayak apa ya? Kita ada I don't know ya, kita ada untungnya juga sebenarnya, di mana UMR kita itu cukup rendah gitu, nggak, the thing is karena UMR yang cukup kecil dibandingkan negara maju lainnya misalnya gitu ya, kita itu malah nge-push lebih banyak orang lagi untuk kreatif, untuk berkreasi. Lu bayangin aja, gue jujur nih ya, gue bener-bener kayak kasihan banget sama orang-orang yang penjaga tol. Itu gue jujur, gue ngerasa pertama penjaga tol tuh nggak menggunakan kreativitas. Mereka cuma ngambil ini aja, uang gitu misalnya, atau e-tol. Dan mereka stuck di satu kota kecil, nggak bisa kemana-mana, ngelakuin hal yang sama terus. Dan ketiga, polusi mobil setiap hari mereka hirup. Gue ngerasa kesian sih. Maksudnya it's something yang apa ya? Lu please jangan di situ gitu. Berkreasi lah. Get out from the box, get out from the tall box gitu. Dan ya itu deh. Maksudnya kalau misalnya sekarang ini kita UMR-nya kecil gitu ya, itu akan makanya membuat orang-orang banyak pengen berkreasi dan berkreativitas, dan sehingga dari industri kreativitas itu akan lebih maju lagi. Gue berharapnya itu sih. Bagus banget poinnya bagus banget. Kalau nggak salah saya elaborasikan sedikit begitu, bahwa pada dasarnya UMR kita rendah, pada dasarnya juga kemampuan perusahaan-perusahaan Indonesia juga tidak begitu besar seperti yang semua orang harapkan. So jalan keluarnya adalah, menurut Mas Daniel, adalah you do the creative way gitu. Dan sekali lagi ini nyambung dengan pembicaraan kita awalnya, bahwa ekonomi kreatif mungkin juga dibantu dengan masifnya industri digital kita, akan menjembatani itu menjadi salah satu lokomotif, kalau bisa dibilang penyelamat ekonomi di masa depan. Kira-kira seperti itu, Mas Daniel. Oke, I think we come to the end of the session. Mas Daniel, do you have any last words to our audience here? Of course! Gila, kapan lagi gue bisa IG live sama GNFI? Yo, I will use every single minute, every single second untuk ngomong, man. Untuk follower GNFI. So anyway, gue suka banget ngasih sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini, anggap aja kalau misalnya di Jakarta, daerah kaya, let's say Menteng, gitu ya. Lu ngelewatin ada satu rumah bagus, gede banget. Aduh gila, cantik banget. Ini pasti yang tinggal orang kaya. Oke, karena rumahnya megah banget, indah banget, bener-bener lu lihat halamannya luas, pagarnya besar, bener-bener megah banget lah. Pokoknya lu pikirin rumah yang paling kaya, yang paling cakep, paling keren yang ada di Menteng, tempat prime. Tiba-tiba ada seseorang yang menang lotre. Oke, dia menang lotre. Dia ini mungkin bukan dari orang kaya gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah dia mulai menempati, dia bisa beli rumah tersebut, dia tempatin rumah tersebut. Nah, rumah yang kaya ini ditempati kebetulan oleh orang yang mempunyai mental miskin. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika halaman tersebut rumputnya sudah mulai tinggi, udah mulai jadi akar alang-alang dan lain-lain, dia bilang udahlah, besok gue nggak usah potong lah, males gue potongnya.
Udah besok aja deh, besok aja gue potong. Akhirnya udah mulai kayak semak-semak, udah mulai nggak beraturan, udah besok aja, nanti bisalah diurusin besok aja. Habis itu ada atap bocor, ya kan? Ada pipi bocor. Aduh, udah deh kita tutup aja pakai solatif deh, ya. Temporary solution gitu. Udah yang penting atapnya nggak bocor lagi gitu. Habis itu piring-piring nggak dicuci sama dia, kayak malas banget cuci piring, udahlah nyantai aja lah, jadi si orang-orang yang punya mental miskin ini tinggal di rumah yang begitu indah dan begitu kaya di Menteng. Si rumah yang kaya tersebut tetap aja akan terlihat kumuh. Ya nggak sih? Akan terlihat kayak, oh my goodness, jadi kayak, kok jadi kotor banget ya, padahal tahun lalu begitu gue lewatin, kayak di rumah masih indah dan cemerlang, kok sekarang jadi kayaknya banyak lumut di mana-mana, jamuran, dalamnya juga kayak jamuran, alang-alang segala kayak gitu. Ini ada yang tinggalin atau enggak sih? Karena nggak diurusin sama si orang-orang yang tinggal di rumah tersebut dengan mental miskinnya. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Jangan sampai kita yang tinggal di situ mempunyai mental miskin. Kita harus mempunyai mental orang kaya juga. Itu yang gue selalu bilang. Apa sih rahasia orang kaya? Apa sih yang mereka lakuin sehingga mereka bisa kaya? Apa sih disiplin-disiplin yang mereka lakukan setiap hari supaya mereka terus kaya dan menjaga kekayaannya? Coba deh, cek di Google gitu ya. Habits of rich people. Kebiasaan-kebiasaan orang tajir. Lu coba lihat aja, misalnya mereka makan pagi jam berapa, mereka bangun jam berapa, mereka olahraga berapa jam, mereka baca buku berapa lama setiap hari, mereka belajar atau enggak, apakah mereka ngelakuin apa aja. Coba lu ikutin, ya kan? Mental orang kaya itu seperti apa? Ini beritanya, coba Google kayak gitu. Jadi ternyata mereka mempunyai satu kesamaan, dan apa kebiasaan yang mereka lakuin setiap hari itu sama rata-rata di seluruh dunia yang membuat mereka itu menjadi orang kaya. So, mungkin sekarang ini yang ketika gue ngomong, kalau misalnya lu nonton ini kayaknya buat lu yang lagi nonton, karena ini bukan kebetulan lu nonton ini. Jadi, gue pengen banget lu coba ngerubah persepsi lu, karena kita udah tinggal di negara yang sangat kaya, sekarang giliran kitanya untuk mempunyai mental orang kaya. Kayak gitu. So, that's it. Itu dia, terakhir. Wow, benar mas. Saya mau ulang ini. Saya berkaca-kaca nih kayaknya. Wah, bisa aja Mas Ari. Thank you so much. Analogi yang bagus sekali dan saya setuju. Kita hidup di Indonesia, kita lahir di Indonesia itu bukan kebetulan. Tuhan Yang Maha Esa sudah mempunyai tujuan khusus kenapa Daniel Mananta hidup dan lahir di Indonesia, kenapa saya lahir di Indonesia, dan kenapa kawan-kawan lahir di Indonesia. Make the best of it, kawan-kawan. Dan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan sudah online. Ada banyak pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab. We will try to address you. Mas Daniel, been busy, I know. Terima kasih sudah meluangkan waktu. See you again and very soon. Thank you so much. Salam buat Yes, see you again. Oke, bye-bye. Mas Ari. Bye semua, GNFI. Bye-bye.